Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Marakil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Bidayatil Hidayah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab tayammum. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Adabut tayammum. Ini adalah adab-adab tayammum. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah kalau membahas tentang adab, masuk di dalamnya rukun, sunnah dan segala macamnya. Sekalian disebut adab tayammum. Wa huwa ruksatun mutlakan sawa'un kanal faqdu hissiyan aw syar'iyan. Dan bermula dianya tayamum itu ruksah mutlak bersamaan adalah fakit air itu hissi atau syar'i. Nah, jadi di sini beliau menyatakan tayamum itu ruksah. Ruksah umum. Ini pendapat pertama, baik fakit. Fakit itu enggak ada, baik enggak ada air hissi. Enggak ada hissi, maksudnya sama sekali enggak ada. Air memang enggak ada. Atau enggak ada air syar'i, airnya ada cuma enggak bisa digunakan. Itu namanya enggak ada pada syarat. Dalam dua kondisi. Jadi mutlak di sini maksudnya baik enggak ada air hissi atau syar'i, dua-duanya disebut ruksah. Itu pendapat pertama. Wa qila azimatun wa ruksatu innama hiya iskatul qada. Dikatakan orang dianya tayamum itu azimah. Dan bermula ruksah hanya saja dianya ruksah itu iskatul qada, menggugurkan qada. Pendapat kedua menyatakan tayamum itu azimah. Apa sih beda azimah dan ruksah? Azimah itu satu hukum yang sebut dengan dalil. Nah, misalkan diwajibkan kepadamu berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Jadi hukum berpuasa itu azimah namanya. Kemudian karena satu kondisi sehingga kita nggak bisa berpuasa, apa karena sakit, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa disebut ruksah. Nah, karena nggak ada dalilnya. Tapi dalilnya apa? Karena nggak bisa berpuasa. Nah, itu perbedaan antara azimah dan ruksah. Jadi di sini Qil menyatakan tayamum itu memang azimah, perintah, dia ada dalilnya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Bila kalian tidak mendapatkan air maka tayamumlah. Jadi tayamum perintah, berarti azimah. Cuma ruksahnya di mana? Ar-ruksatu innama, ruksah itu hanya saja dalam menggugurkan qada. Ketika seseorang sholat menggunakan tayamum yang mestinya menggunakan wudhu, tapi nggak perlu mengqadha. Nah, itu namanya ruksahnya di situ, keringanannya di situ. Jadi banyak pendapat di sini. Ini tentang kajian bab usul. Wa qila in kanal faqdu hissiyan fa'dhimah. Dikatakan orang jika adalah fakid, jika adalah ketiadaan air itu hissi, maka tayamum itu disebut azimah. Jika Allah memerintahkan kita bertayamum karena enggak ada air, jadi tayamum itu perintah, berarti azimah. Ada dalilnya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, tapi bila bertayamum karena air ada, tapi kita tidak bisa menggunakannya, baru disebut ruksah. Ini menurut Qil. Wa illam yakunil faqdu hissiyan. Dan jika tidak adalah fakid air itu hissi, faruksatun, maka tayamum itu disebut ruksah. Itu menurut Qil. Apa dalilnya kalau orang bertayamum karena nggak bisa pakai air, bukan nggak ada air, tapi nggak bisa pakai air, air ada. Ketika seseorang bertayamum karena tidak bisa menggunakan air karena sakit misalkan, atau tidak bisa menggunakan air karena nggak ada air. Lagi, kata Qil, jika airnya nggak ada, hissi, azimah. Jika ada air tapi nggak bisa digunakan, baru disebut ruksah. Apa dalil ucapan Qil ini? Bidalili sihhati tayammumil 'asi bis safari qabla taubah in faqadal ma'a hisyan. Dengan dalil sah bertayamumnya orang yang maksiat dengan safir. Kapan dia bertayamum? Qabla taubah, sebelum taubat. Jika tidak ada ia akan air pada hissi. Kalau ruksah, hukum ruksah hanya boleh diambil oleh orang yang tidak maksiat. Kalau seseorang melakukan maksiat, karena kemaksiatan itu dia nggak boleh mengambil ruksah. Nah,
Jadi di sini dalilnya bahwa tayamum itu kalau memang benar-benar nggak ada air, baru bertayamum disebut ruksah. Dalilnya sah tayamum orang maksiat dengan safir. Orang melakukan safir maksiat. Safir maksiat. Kemudian dalam perjalanannya tiba waktu sholat. Tetapi air nggak ada, benar-benar nggak ada. Dia tetap boleh bertayamum. Karena nggak ada air, boleh tetap bertayamum kemudian sholat. Sebelum dia bertobat, masih maksiat dalam safirnya, sah tayamumnya. Ini dalil bahwa tayamum itu bukan ruksah, tapi azimah untuk orang yang benar-benar tidak ada air pada hisi. Makanya beliau menyatakan jika adalah tidak ada air itu hisi, itu azimah. Buktinya orang yang maksiat pun boleh bertayamum jika memang air nggak ada sebenarnya hisi. Seandainya tayamum di sini dalam kondisi ini ruksah, dia nggak boleh tayamum. Wa butulani tayamumihi qablaha. Butulan kita ada kepada siha dengan dalil batal tayamumnya si asi bisafar. Batal tayamumnya si asi dengan safir qablaha sebelumnya taubah in faqadahu syar'an. Jika fakir dia akannya air pada syarat. Jika dia nggak bisa menggunakan air karena sakit, bukan karena nggak ada air, tapi dia masih maksiat, belum taubat, nggak sah tayamumnya. Nah, ka'an tayammama linahwi maradin, seperti bahwa bertayamum ia karena sakit. Nah, itu dalil kil. Nggak tahu kita pendapat yang kuat yang mana. Nah, yang kesimpulannya, tayamum itu berkisar antara azimah dan ruksah. Fa'in ajazta an isti'malil ma'i li ahadi sittati asbabin fayahillu lakat tayammumu. Maka jika lemah engkau dari menggunakan air. Kenapa lemah? Li ahadi sittati asbab, karena salah satu dari 6 sebab. Ketika kita tidak mampu menggunakan air karena ada salah satu sebab dari 6 sebab. Ketika itu fayahillu lakat tayammum, maka halal bagimu oleh bertayamum. Apa saja 6 sebab yang membolehkan kita bertayamum? Wahia imma li faqdihi ayil ma'i ba'da thalabi lil ma'i fi waqti shalah. Dianya 6 sebab itu ada kala karena fakitnya air. Fakit tidak ada arti fakit, jadi langsung fakit aja udah biasa. Dianya 6 sebab itu ada kala karena fakitnya air sesudah mencari air dalam waktu salat. Waktu salat tiba, kita harus mencari air untuk berwudu. Sesudah kita mencari, kita tidak mendapatkannya. Beliau tidak menceritakan di sini sejauh mana kita harus mencarinya. Pokoknya sesudah kita mencari air, kita tidak mendapatkannya. Ketika itu boleh wudu, boleh tayamum. Au li udrin min maradin, atau li faqdihi, fakitnya air, li udrin karena odor. Min maradin dari sakit. Jadi li udrin kita atas li faqdihi. Berarti amelnya begini. Dianya 6 penyebab kita lemah menggunakan air. Yang pertama karena nggak ada air, sehingga kita tidak mampu menggunakannya. Yang kedua li udrin, karena memang ada uzur dari sakit. Kita sakit, nggak boleh menggunakan air. Kalau menggunakan air tambah sakit, luka lama sembuhnya. Boleh bertayamum. Au limani'an minal wusuli ilaih, atau karena penghalang dari sampai kepada air, ilahi ilal ma, min sabu'en au habsen, apa mane itu penghalang? Dari binatang buas atau ditahan. Tiba waktu salat kita mau wudu, tapi kita nggak bisa sampai ke air. Kenapa nggak bisa sampai ke air? Di tempat air ada harimau, di sumur ada harimau. Sabu'en binatang buas. Au habsen bighairi haqqin, atau karena ditahan dengan tanpa hak, kita dipenjara. Sehingga kita nggak bisa keluar penjara untuk berwudu, sementara air ada di luar penjara. Nah, ketika itu kita boleh tayamum. Wa hadza dakhilun fil faqdil hissi kama qalahu Atiyah. Bermula ini kelihatannya min sabu'en au habsin. Ini ada penghalang untuk bisa mendapatkan air, seperti ada binatang buas di tempat air atau kita di penjara. Bermula ini itu masuk dalam fakit hisi, sebagaimana yang berkatakannya oleh Atiyah. Menurut Syekh Atiyah, ketika ada air di depan kita tapi kita tidak bisa menggunakannya karena ada binatang buas atau kita ditahan, itu dianggap enggak ada.
Jadi masuk dalam kategori memang fakid hisi, nggak ada. Bukan fakid syar'i. Kalau fakid syar'i, airnya ada, kita bisa mengambilnya, memegangnya segala macam, cuma nggak bisa digunakan karena sakit. Au kanal ma'ul hadirul maujudu tahtaju ilahi li'atashika au li'atashi rafiqika. Atau adalah air yang hadir, hadiru kita naik kepada air. Atau adalah air yang hadir, air maujud, adalah air yang maujud itu tahtaju, engkau butuh kepadanya air li'atashika karena hausmu, au atashi rafiqika atau karena haus temanmu. Tiba waktu sholat, air ada untuk berwudu, tapi kita butuh kepada air persiaan untuk minum. Untuk minum kita sendiri atau untuk minum teman kita. Teman yang mana? Ghairil murtad wa tarikis sholah. Teman yang bukan yang murtad, bukan peninggal salah. Wal harbiyi, bukan kafir harbi. Wal khindiri, dan bukan khindir. Jadi di sini kita punya air tapi butuh untuk diri kita sendiri atau untuk teman kita. Teman kita yang penting bukan murtad, karena murtad dia nggak terhormat, nggak boleh diberi minum. Atau orang yang meninggalkan sholat dianggap nggak terhormat juga. Atau kafir harbi kehausan, kita punya air, wudu apa kasih ke dia, itu lebih baik wudu. Atau babi, ini kenapa babi nggak terhormat, walaupun dia butuh minum. Nah, jadi dalam kondisi air ada tapi kita butuh untuk minum diri kita atau minum teman kita, ketika itu kita boleh bertayamum, nggak usah pakai air. Air kita simpan untuk minum. Walau kana li hajatin ilahi fil mustaqbal, sekalipun ada ianya air. Ini wa in kanal hajatu apa? Sekalipun ada ianya seseorang bagi hajat kepadanya air, itu sabit di masa depan. Atau kita butuh ke air tersebut lama masih. Sekarang tiba waktu sholat, kita mau wudu, air ada tapi untuk minum. Butuh untuk minum bukan sekarang, masih lama. Tetap boleh tayamum. Yang penting itu disimpan untuk minum dulu. Fayajibu alaika an tudakhirahu, maka wajib kepadamu oleh bahwa engkau simpan akannya air. Ini enaknya, sekalipun adalah hajat kepadanya air, itu sabit di masa depan. Jadi enaknya al-hajatu ini isim sikana, tapi ini kayak ada huruf jar, kurang alifnya. Fayajibu alaika an tudakhirahu, maka wajib kepadamu oleh bahwa engkau simpan akannya air. Wa yuhramul wudu'u bihi saunan lirruh awil adwi awil manfaati minat talaf. Dan diharamkan akan berwudu dengannya air untuk menjaga ruh, menjaga anggota atau menjaga manfaat minat talah dari rusak. Jadi ketika kita butuh air, untuk wudu juga butuh, lebih diutamakan untuk kebutuhan kita. Bahkan haram wudu untuk menjaga ruh jangan sampai mati kehausan, atau untuk menjaga anggota kalau enggak minum misalkan sakit kita. Atau di anggota ini ceritanya kita sakit, kalau menggunakan air anggota badan kita jadi lama sembuhnya, atau manfaatnya hilang. Mestinya tangan nggak cacat jadi cacat walaupun sembuh. Dalam kondisi itu haram wudu semuanya. Panjang ini ceritanya. Au kanal ma'u milkan li ghairika walam yabi' illa bi aksara ai bi azyada min samanil misli. Atau adalah air itu milik bagi selainmu. Tiba waktu sholat, air ada milik orang lain. Walam yabi' dan tidak menjual ia kecuali bi aksar, dengan lebih banyak, bi azyad lebih, min samanil misli dari harga misil, harga normal. Ada air, kita mau wudu ada air. Punya orang. Dia tidak mau menjual kecuali dengan harga mahal. Biasa aqua standar 5.000, aqua kecil. Tapi dia menjualnya 6.000. Ketika itu kita boleh tidak membeli air tapi langsung bertayamum. Walaupun mahalnya sedikit doang. Tidak menjual ia kecuali dengan lebih banyak dari harga misil, harga normal. Ai alla yaqibihi fi dzalika zaman wal makan. Artinya dengan harga yang layak. Ianya harga dengannya air pada demikian waktu dan tempat. Di tempat itu, di waktu itu, normalnya air 5.000 tapi dia menjualnya 6.000. Kalau kita mau mencari alasan, saya enggak mau wudu, mau tayamum aja boleh.
Nah, tapi kalau kita malas tayamum, walaupun mahal, ya kalau kita siap membelinya nggak apa-apa, langsung beli. Walau kana zaidu 'alal laiki mimma yatasamahu bimislihi adatan. Mimma yutasamahu bimislihi adatan. Sekalipun adalah yang lebih di atas harga normal, sekalipun adalah yang lebih di atas yang layak, itu sabit daripada ma yang dimaafkan orang dengan misilnya ma pada kebiasaan. Walaupun harganya lebih mahal sedikit doang, biasanya orang toleransi. Standarnya 5.000, dia jual air 5.500. Karena lebih 500 hingga kita tidak mau membelinya, boleh langsung tayamum. Nah, itu maksudnya. Ini hukumnya seperti itu, walaupun prakteknya tentunya kita lebih suka wudhu daripada tayamum. Artinya kita di sini belajar mengartikan berdasarkan teks. Ada air itu milik bagi orang lain dan tidak menjual ia kecuali dengan harga yang mahal. Biaksara dengan lebih banyak daripada harga normal. Artinya harga yang layak ianya harga dengannya air pada demikian waktu dan tempat. Sekalipun adalah yang lebih di atas harga yang layak, itu sampai daripada ma yang dimaafkan orang dengan misilnya ma pada mahal dikit doang, wajar lah kan. Nah, tapi boleh juga kita jadikan alasan untuk tidak membeli air dan langsung tayamum. Au kana bika jirahatun, atau adalah di dirimu itu luka. Di anggota badan kita ada luka. Apa arti jirahah? Ya luka. Au kisrun, atau pecah. Ada tangan kita, kaki kita retak misalkan, pecah, cacat, jatuh. Wa khifta min isti'malil ma'i fasadal adwi masalan. Dan engkau takut dari menggunakan air akan rusak anggota misalnya. Kalau kita menggunakan air untuk wudu, lama sembuhnya. Atau cacat. Nah, ketika itu boleh tayamum. Panjang banget beliau mensyarahnya. Warawal hakimu anna rajulan asabahu jarhun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meriwayatkan oleh Imam Hakim akan bahwa sungguh seorang laki-laki itu asabahu, menimpa akannya oleh luka ala ahdi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa asabahu tilamun, kemudian menimpa akannya oleh mimpi basah. Seorang laki-laki terluka pada masa Nabi, kemudian mimpi basah. Apa yang harus dilakukan? Fa'amaruhu bil irtisal. Maka mereka memerintahkan akannya laki-laki bil irtisal, mandi. Para teman-temannya merintah, kamu harus mandi untuk sholat. Faghtasala, maka mandi ia, famata, kemudian mati ia. Mandi dan mati. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka sampai akan demikian kejadian, sampai akan demikian. Fabalagha dzalika, sampailah oleh demikian, dzalika fa'il, maka sampailah demikian Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar cerita itu, faqala, maka berkata ianya Rasul, qataluhu, mereka telah membunuh akannya. Mereka telah membunuh laki-laki itu. Alam yakun syifa'ul ayyi as-su'ala, alam yakun, bukankah adalah obat bodoh itu bertanya. Mestinya kalau orang yang bodoh ya bertanya biar paham. Jangan sampai bunuh diri. Nah, ini dalilnya bahwa boleh tayamum karena luka. Wal ayu bil ainil muhmalati al jahlu. Bermula ayu yang ada dalam hadis tadi. Dengan in muhmalah ay itu al jahlu artinya bodoh. Bukankah obat bodoh? Nah, syifaul ayyi, obat bodoh. Maradon, ini maradon kita baca. Maradon. Kita baca maradon, kita ataf kepada jarahatun. Kana bika maradun, atau adalah pada dirimu itu sakit. Takhafu minhu ala nafsih, yang engkau takut darinya sakit, ala nafsika, di atas dirimu, artinya membahayakan dirimu, ail halaki. Halaki ini beliau mengartikan ala nafsi, atau adalah pada dirimu itu penyakit, takhafu minhu, yang engkau takut darinya sakit tersebut, ala nafsik, menghancurkan dirimu, ay al halaki, takut di atas membinasakan dirimu. Au syiddatid dhani, atau engkau takut darinya sakit tadi,
Ala syiddatid dhani, bertambah-tambah sakit. Udah sakit tambah sakit. Ya, jadi syiddatid dhani bertambah sakit. Bagaimana maksud bertambah sakit? Wa huwa ala wajhin la yahtamilu adatan. Dianya sakit itu sakit di atas kondisi yang tidak tertanggung ia pada kebiasaan. Takut tambah parah hingga kita nggak tahan. Au tuli muddatil bur'i, atau lama masa sembuhnya. Kalau menggunakan air, penyakit yang udah ada jadi lama sembuhnya. Mestinya sembuh hari ini jadi sembuh besok. Nah, apa ukuran lama sembuh? Wahwa miqdaru waktil maghrib. Dianya lama sembuh itu ukuran waktu maghrib. Jadi luar biasa ini. Dengan menggunakan air menyebabkan lama sembuh hanya sekitar 10 menit. 10 menit jadi lebih lama sembuhnya dibanding tidak menggunakan air. Itu sudah bisa jadi alasan untuk bertayamum. Nah, udah. Kemudian, fa iza aradta tayammuma fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Maka apabila engkau berkehendak akan tayamum, fasbir maka bersabarlah kamu hatta yadkhula hingga masuklah oleh waktu fardu. Jadi untuk bertayamum itu nggak boleh di luar waktu sholat, harus dalam waktu. Karena tayamum itu namanya taharah darurat. Ya, bila engkau pengen tayamum maka bersabarlah kamu hingga masuklah waktu fardu. Kenapa? Li'anna tayammuma taharatun darurah. Karena bahwa tayamum itu taharah yang darurah. Wala darurata qablal waqti, dan tidak ada darurat sebelum waktu. Kita wajib berwudu kan sesudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu enggak wajib. Karena tayamum taharah darurat, baru boleh menggunakan tayamum sesudah masuk waktu sholat. Begitu waktu sholat masuk, summaksid sa'idan ay wajhal ardi tayyiban halalan. Kemudian iksid, tuju olehmu sa'idan akan permukaan bumi tayyiban yang halal. Begitu masuk waktu sholat kita cari permukaan bumi yang halal. Summaksid sa'idan, kemudian tuju olehmu ke sa'idan, ke permukaan bumi yang halal, alaihi turabun, yang sabit di atasnya bumi itu turab. Ada tanahnya. Nah, jadi ada tanah maksudnya ada debunya, turabun ada debunya. Debu yang bagaimana? Ala ayyi sifatin kana, di atas apapun sifat ada ianya tanah debu. Yang penting ada debunya terserah warnanya apa, warna hitam, warna kuning terserah. Khalisun, debu yang khalis, na'at turabun. Alaihi turabun khalisun, di atasnya permukaan bumi itu ada tanah yang bersih. Apa maksud khalis? Tanah murni. Bi allam yakhtalit binahwi jasin waramlin naimen yalsiku bil adwi. Dengan bahwa tidak bercampur ianya debu tadi dengan seumpama cat, jasin cat zaman dulu, au ramlin bercampur dengan seumpama pasir naim, pasir yang halus, yalsiku yang melekat ia bil adwi dengan anggota. Jadi tanah yang enggak ada campuran pasirnya. Turabun debu, khalisun bersih, tahirun lagi yang suci. Nah, apa maksud tanah debu yang suci? Bi alam yakun mutanajjisan wala musta'malan. Dengan bahwa tidak ada ianya debu tadi itu yang mutanajis, belum pernah terkena najis. Wala musta'malan, belum pernah digunakan. Karena debu yang mudah digunakan musta'mal, sama seperti air. Layyinon, debu yang bersih, suci, layyinon lagi lembut. Hati halus berarti lembut. Nah, bagaimana ukuran lembut? Bihaisu yartafi'u minhu ghubar, dengan sekira-kira terangkat darinya oleh debu. Ghubar, debu lebih halus lagi, ada debunya lah. Kalau ditiup dia terbang. Sesudah kita mendapatkan tanah, fadrib alaihi. Fadrib alaihi, maka pukulkan olehmu alaihi di atasnya tanah. Bikaffaika, dengan dua telapak tanganmu. Kita ambil dua telapak tangan, kita pukulkan ke permukaan tanah. Dhamman baina asabi'ik, hal keadaan engkau itu yang merapatkan antara jari jemarimu. Jadi pukulan pertama itu jari jemari dirapatkan, bukan direnggangkan.
Kenapa dhamman? Kenapa telapak tangan, jari-jari di telapak tangan ketika kita mengambil debu pada pertama kali dirapatkan? Beliau memberikan alasan. Li'anna ad-darbatal ula maksudatun lil wajah. Ya. Karena bahwa sungguh pukulan pertama, darbah tepukan. Li'anna darbatal ula, karena bahwa sungguh tepukan pertama, maksudatun itu dimaksudkan untuk wajah. Karena ketika kita memukul tanah pertama kali, tujuan tanahnya kan untuk muka, bukan untuk tangan. Nah, untuk tangan, makanya nggak perlu merenggangkan, nggak perlu harus masuk ke sela-sela jari, karena bukan untuk jari, itu untuk muka. Fama fadula lil yadaini minha la yu'taddu bi. Maka bermulama yang lebih ianya untuk dua tangan, minha darinya darbah tadi, darinya pukulan, itu tidak dihitungkan orang bihi dengannya ma fadula. Maka bermulama yang lebih ianya bagi dua tangan darinya pukulan pertama, itu tidak dihitung orang dengannya ma yang lebih. Begitu kita memukulkan tanah untuk wajah, kalaupun ada lebihnya, tanah itu nggak boleh dipakai lagi untuk tangan, harus kita pukul ulang nanti untuk tangan. Wahada kama fil ihya. Bermula ini kata beliau, memukulkan tangan ke tanah kali pertama harus dhamman, merapatkan jari jemari. Bermula ini itu kama sebagaimana fil ihya dan yang ada dalam kitab ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafan lima qalahu Nawawi wal Mahalli wa Syekhul Islam haitsu qalu. Khilaf bagi yang berkata akannya oleh Nawawi dan oleh Al-Mahalli dan oleh Syekh Islam. Haitsu qalu, sekira-kira berkata oleh mereka. Jadi pendapat ini Imam Ghazali ini berbeda dengan pendapat Imam Nawawi. Mungkin maksudnya Imam Nawawi dalam Minhajnya. Dan pendapat juga Syekh Mahalli, pensyarah Minhaj Kanzul Gharibin. Dan Syekh Islam Zakaria Ansari, beliau juga meringkas Minhaj, memberi nama jadi Manhaj. Mensyarah sendiri. Fathul Wahhab apa namanya, lupa saya. Ya, khilafan lima qalahu Nawawi, khilaf bagi yang berkata akannya oleh Syekh Nawawi, Mahalli dan Syekhul Islam. Haitsu qalu, sekira-kira mereka berkata, wa yundabu tafriqu asabi'i fi kulli darbah. Ini ibarat Syekh Nawawi, Mahalli dan Syekhul Islam. Disunnahkan akan merenggangkan jari jemari fi kulli darbah dalam setiap pukulan. Berarti mafhumnya baik pukulan pertama atau pukulan kedua tetap sunnah merenggangkan jari. Tapi di sini pukulan pertama jarinya dirapatkan. Masih lanjut di sana. Disunnahkan akan merenggangkan jari jemari dalam setiap pukulan. Li'anna tafriq, karena merenggangkan itu ablagu lebih kuat fi isaratil ghubar, dalam mendapatkan debu. Jadi kalau direnggangkan berarti debu akan masuk ke semua rongga. Ya, fala yahtaju ila ziyadatin ala darbaini, maka tidak butuh ianya si orang yang bertayammum kepada lebih di atas dua pukulan. Ini ibarat dalam Minhaj atau ibarat Syekh Nawawi, Mahalli dan Syekhul Islam. Sebentar udah setengah jam, nggak kelar. Sekali baca nggak kelar panjang. Wanwis tibahata fardhu shalah, dan niat olehmu akan membolehkan fardu shalah, awis tibahata nahwi, atau membolehkan seumpamanya fardu shalah. La raf'al hadas, bukan niat merafa' hadas. Jadi ketika kita memukulkan tadi, langsung niat untuk tayamum, untuk membolehkan salat fardu, atau untuk membolehkan seumpamanya salat, untuk membolehkan megang Quran, untuk membolehkan tawaf dan seterusnya. Bukan niat rafa' hadas, karena tayamum itu enggak merafa'kan hadas. Li'annat tayammuma la yarfa'uh, karena sesungguhnya tayamum itu tidak mengangkat ia akannya hadas. Wa yajibu karnun niyati bi awalin nakli, dan wajiblah oleh menyertakan niat dengan awal nakal. Ketika kita memukulkan tanah untuk memindahkan tanah ke muka, di situ harus sudah ada niatnya. Wa awwali mashil wajah,
dan di awal menyapu wajah. Jadi mulai kita niat ketika kita memukul tanah, niat itu tetap kita dawamkan hingga ketika tangan menyentuh wajah masih ada niatnya. Itu maksudnya wajiblah oleh menyertakan niat dengan awal memindahkan tanah dan dengan awal menyapu wajah. Wala yadurru uzubuha bainahuma, dan tidak mudaratlah oleh hilangnya niat antara keduanya. Di antara mengambil tanah dan menyapu muka ada niat yang hilang misalkan nggak apa-apa. Yang penting ketika menyapu muka ada niatnya. Dan ketika awal mengambil tanah. Wamsah bihima wajhaka kullahu maratan wahidah, dan usap olehmu dengan keduanya dua telapak tangan wajhaka akan wajahmu kullahu seluruhnya wajah maratan wahidah sekali saja. Langsung kita melekatkan dua telapak tangan kita ke muka. Sekali saja cukup. Fa inna takriral mashi likulli adwin makruhun. Karena bahwa sungguh berulang-ulang menyapu bagi setiap anggota itu makruh. Makruh berulang-ulang, sekali saja udah cukup. Wala tatakallaf, la tatajasham ala masyakkatin isalal ghubari ila manabiti sya'ri khafa au kasufa. Dan janganlah engkau memaksa. Wala tatajasham, janganlah engkau bersusah-susah ala masyakkatin di atas kesukaran, isala akan menyampaikan debu kepada tempat-tempat tumbuh bulu, khafa ringan ada ianya bulu, au kasufa atau tebal. Jadi dalam tayamum nggak ada kewajiban untuk menyampaikan air kepada kulit-kulit di bawah bulu. Makanya beliau menyatakan wala tatakallaf, engkau tidak perlu memberatkan diri untuk menyampaikan debu kepada tempat tumbuh rambut, baik tipis ianya rambut atau tebal. Fa innahu la yusannu li usrihi ma'a adami talabil izalati fi ghairi lahyatil mar'ati. Nah, fa innahu, maka bahwa sungguhnya rambut maka bahwa sungguhnya isal, maka bahwa sungguhnya menyampaikan debu ke tempat tumbuh rambut itu tidak disunnahkan akan dianya isal. Kenapa? Li usrihi, karena sukarnya isal. Ma'a adami talabil izalah, bersama tidak dianjurkan untuk dihilangkan fi ghairi lahyatil mar'ah, pada bukan janggut perempuan. Jadi tidak ada anjuran untuk menyampaikan. Tidak ada anjuran untuk menyampaikan tanah ke tempat tumbuh rambut. Tidak disunnahkan. Dan lagi tidak dianjurkan untuk dihilangkan bulu-bulu yang ada di muka, tidak diperintahkan untuk dihilangkan. Enggak apa-apa, biarkan. Pada selain jenggot perempuan. Kalau perempuan berjenggot, itu doang yang disunnahkan untuk dipindahkan. Berarti kalau perempuan yang berjenggot kelihatannya memang harus menyampaikan tanah kepada kulit di bawahnya, karena tidak umum perempuan berjenggot. Ini kalau berkaitan dengan bulu. Amma tahtal adufari fayajibu isalut turabi ilaihi kal wudu. Adapun di bawah kuku, maka wajiblah oleh menyampaikan tanah kepadanya bawah kuku kal wudu, sama seperti wudu. Kenapa? Li'annal adhafira ma'murun bi izalatiha. Karena kuku-kuku itu diperintahkan untuk dihilangkan. Kuku kan ada sunnah untuk memotongnya. Makanya berarti nggak boleh ada penghalang di bawah kuku. Nah, ini luar biasa ini kuku, debu kan. Ketika kita pegang tanah memang debu masuk. Jadi adapun di bawah kuku, wajiblah oleh menyampaikan tanah kepada di bawah kuku sama seperti wudu. Karena kuku memang dianjurkan untuk dihilangkan, berarti ya, harus disampaikan tanahnya. Beda dengan bulu-bulu yang ada di muka, tidak disunnahkan untuk dihilangkan, kayak jenggot segala macam, jambang. Nah, jadi ada keringanan ketika kita tayamum, berarti di muka, kulit-kulit di bawah bulu nggak perlu disampaikan. Ya. Summanza khatamaka, kemudian cabut olehmu akan cincinmu. Bi fathit ta'i, bacanya khatam dengan fathah ta. Nah.
Fa inna naz'al khatam fi dharbati saniyah wajibun. Nah, karena sesungguhnya mencabut cincin pada pukulan yang kedua itu wajib. Ya, pindahkan cincin pukulan yang kedua, tapi pukulan yang pertama enggak wajib. Kenapa harus dipindahkan cincin? Liyasilat turabu ila mahalli, supaya sampailah tanah kepada tempatnya cincin. Wala yakfi tahrikuhu, dan tidak cukuplah oleh menggerakkannya cincin. Enggak cukup cuma digerakkan saja. Seperti dalam wudu cukup digerakkan, karena air kan lebih halus, mudah masuk. Enggak cukup menggerakkan cincin saja, li'anna turaba la yadkhulu tahtahu. Karena tanah itu tidak masuk ianya tanah di bawahnya cincin. Likasafatihi, karena tebalnya tanah. Bi khilafil ma, dengan sebalik air. Kalau air mudah masuk ke bawah cincin. Fa ijabu naz'ahi innama huwa 'indal mashi la 'indan nakli. Maka bermula wajib mencabutnya cincin hanya saja dianya wajib mencabut ketika menyapu, bukan ketika menakal. Ya. Jadi ketika menyapu tangan tadi supaya kena semuanya, bukan ketika mengambil tanah, mengambil tanah di tanah, mengambil debu di tanah. Intinya ketika, karena dalam temom kan yang wajib menyapu muka dan tangan. Ketika menyapu tangan, tentunya jari jemari harus kena semua, berarti cincinnya dicabut. Kita cabut dari awal boleh, atau kita cabut pada waktu mau menyapu boleh. Karena wajib mencabut cincin hanya saja dianya wajib itu ketika menyapu tangan, bukan ketika mengambil tanah. Kadza afadahu Ahmadul Mihi, begitulah memberi faedah akannya oleh Ahmad Mihi. Wa amma fil ula famandubun. Adapun pada pukulan yang pertama famandubun, maka dianya mencabut cincin itu sunnah. Kenapa? Liyakuna mashu jami'il wajhi bil yadi. Nah, supaya adalah menyapu semua wajah itu sabit dengan tanah, dengan tangan. Kama afadahul Mahalli, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Mahalli. Adapun pada pukulan tanah kali pertama untuk membuka cincin sunnah, supaya menyapu muka dengan tangan seluruhnya yang ada tanah di tangan. Kalau ada cincin berarti kan ada bagian tangan yang tidak terkena tanah. Supaya adalah menyapu semua muka itu sabit dengan tangan. Begitulah menurut Syekh Mahalli. Wadrib darbatan saniyatan mufarrijan. Pukulkan olehmu akan pukulan yang kedua, hal keadaan kamu itu mufarrijan, yang merenggangkan. Mufarrikan kama fi niskatin. Arti mufarrijan, mufarrikan sebagaimana yang ada ya pada satu niskah kita. Pukulkan olehmu akan pukulan yang kedua, hal keadaan kamu itu mufarrijan, yang melonggarkan baina asabi'ik, di antara jari jemarimu. Renggangkan. Nah, ini pukulan kedua baru renggang. Wa illam tufarrik asabi'aka fi hadhihi darbati wajib 'alaika takhlil. Dan jika tidak engkau renggangkan akan jari jemarimu pada ini pukulan yang kedua, niscaya wajib kepadamu oleh takhlil. Kalau kita merenggangkan enggak perlu takhlil. Ketika kita memukul tanah enggak kita renggangkan, wajib nanti kita masukkan tangan ke sela-sela jari. Takhlil itu ya memasukkan tanah ke sela-sela jari kalau di sini. Kalau dalam bab wudu memasukkan air ke sela-sela jari namanya takhlil. Kenapa harus direnggangkan tangan di pukulan yang kedua? Li'annaha al-maqsudatu lil yadain. Karena sesungguhnya pukulan kedua, li'annaha ini di darbatan saniyah. Karena bahwa sungguh pukulan yang kedua itu al-maqsudu, dimaksudkan untuk dua tangan. Walitastaghniyal asabi'u biturabil wasili anil masihi bima alal kafi. Supaya tercukuplah oleh jari jemari dengan tanah yang sampai ianya tanah anil masihi, dari menyapu, dengan ma yang ada ia di atas telapak tangan. Nah, supaya terkayalah oleh jari jemari, supaya jari jemari nanti enggak perlu dilap lagi dengan tanah, supaya cukuplah oleh jari jemari dengan tanah yang sampai ianya tanah. Begitu kita tepuk, kalau jari kita renggangkan, debu langsung masuk ke sela-sela jari, sehingga nanti enggak perlu dibasuh dengan tanah secara khusus. Nah, itu maksudnya. Tidak perlu disapu dengan tanah secara khusus. Supaya cukuplah oleh jari jemari dengan tanah yang sampai tanah kepadanya. Anil masihi,
sehingga jauh dari sapu, nggak perlu disapu lagi. Bima alal kafi, dengan tanah yang ada di atas telapak, sehingga tanah yang ada di atas telapak tangan nggak perlu lagi dimasukkan ke sela-sela jari. Nah, karena sudah masuk ketika pukulan kedua. Wamsah bihima bikafaika yadaika ma'amir fakaika, dan sapu olehmu dengan keduanya dua telapak tangan akan dua tanganmu ma'amir fakaika, bersama dua siku. Jadi udah kita tepuk, berarti kemudian tangan sebelah kanan untuk tanah di sebelah kanan, di telapak tangan sebelah kanan untuk tangan sebelah kiri. Tanah di telapak tangan sebelah kiri untuk tangan sebelah kanan. Nah, itu maksudnya. Nah, sapu olehmu dengan keduanya dua telapak tangan akan dua tanganmu bersama dua siku, maksudnya sampai ke dua siku, Fa illam tastau'ibuha fadrib darbatan ukhra. Maka jika tidak engkau cukupi akan keduanya, tastau'ib, maka jika tidak engkau lengkapi akan kedua tangan, yadai bitilkat darbah, jika tidak engkau cukupi akan keduanya dua tangan dengan demikian pukulan tadi, pukulan kedua, fadrib darbatan ukhra, maka pukulkan olehmu akan pukulan yang lain, salisatan, pukulan yang ketiga, ila antastau'ibahuma, hingga bahwa engkau cukupi akan keduanya dua tangan. Jadi pukulan kedua enggak mencukupi untuk kedua tangan, pukul lagi sampai cukup. Summamsah ihda kafaika bil ukhra, kemudian sapu olehmu akan salah satu dua telapak tanganmu dengan yang lain. Jadi ini ada cara khusus, memang nggak bisa dipraktekkan di sini, nggak kelihatan. Kita tepuk karena dari bawah mulai sampai ke pergelangan tangan kan diputar. Nah, kemudian terakhir baru telapak tangan dilengketkan dengan telapak tangan. Itu maksudnya summamsah, kemudian sapu olehmu akan salah satu dari dua telapak tanganmu bil ukhra, dengan telapak tangan yang lain. Wamsah ma baina asabi'ika bit takhlil, dan sapu olehmu akan mama yang ada antara jari jemarimu dengan takhlil. Nah, ini dengan takhlil. Jadi di sini Imam Ghazali masih menganjurkan takhlil juga, walaupun di awal direnggangkan. Artinya sunnah di sini. Kita pahami tadi dari Syekh Nawawi, kalau tidak kita renggangkan wajib takhlil, kalau kita renggangkan sunnah. Nah, inilah dia sunnah tadi. Sapu olehmu antara jari jemarimu dengan takhlil, ini sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyatiya bimashil yadaini ala kaifiyatihil masyhurah. Disunnahkan akan bahwa mendatangkan ia dengan menyapu dua tangan di atas caranya menyapu al-masyhurah, yang masyhur ianya cara. Jadi di sini disunnahkan dia mempraktekkan tayamum tadi, mendatangkan ia dengan menyapu dua tangan di atas caranya menyapu yang masyhur. Ada cara tayamum yang sudah masyhur, begitulah caranya. Bagaimana cara yang masyhur? Beliau di sini menjelaskan. Wahia ayyadua butuna asabi'il yusra siwal ibham tahta atrafi anamilil yumna. Dianya cara yang masyhur, kaifiyah yang masyhurah, itu bahwa meletakkan dia akan perut jari jemari kiri. Perut jari jemari kiri kita praktekkan. Tangan kita hamparkan, perut jari jemari telapak kiri, meletakkan ia akan perut jari jemari kiri siwal ibham, selain telunjuk, tahta atrafi anamilil yumna, di bawah ujung-ujung jari jemari kanan. Ambil telapak tangan kiri, taruh di ujung jari kanan. Tangan kita susun, susah dicontohkan. Kita susun, artinya punggung telapak tangan kanan kita taruh di atas telapak tangan kiri. Di atas telapak tangan kiri, jari jemarinya saja, kecuali jempol. Itu maksudnya. Bihaisu la takhruju, dengan sekira-kira tidak keluarlah oleh ujung-ujung jemari kanan an misbahatil yusra. Dengan sekira-kira la takhruju anamilul yumna, tidak keluarlah oleh jari jemari kanan dari an musabbahatil yusra, daripada telunjuk kiri. Nah, jadi ujung
jemari sebelah kanan, belakangnya kita taruh di telapak tangan kiri. Ujung jari kita pas sampai di jari telunjuk. Jangan lewat. Kalau lewat nanti kan nggak kena. Dengan sekira-kira tidak keluarlah jari jemari kanan dari telunjuk kiri. Wala musabbahatul yumna an anamilil yusra, dan tidak keluarlah oleh telunjuk jari kanan dari jari jemari kiri. Wa yamurruha ala dhahri kafihi, dan melalukan ia akannya telapak tangan tadi, ala dhahri kafihi, di punggung telapaknya yang kanan. Kemudian tangan kiri tadi kita tarik ke bawah menuju ke siku. Nah, itu maksudnya. Melalukan ia akannya telapak tangan di atas punggung telapaknya seseorang yang kanan. Langsung fa idza balagal ku, apabila telah sampai ianya tangan akan ku pergelangan, dhamma atrafa asabahu ila harfid dira, niscaya menggenggam ia akan ujung-ujung jemarinya kepada pinggir dira. Kemudian baru kita semacam kita kepalkan gitu. Kita pegang, ya kan? Tadi jempol kan tegak dia, kemudian begitu sampai di pergelangan baru kita rapatkan. Wa yamurruha, dan melalukan ia akannya tangan ila mirfaq, hingga kepada siku. Summa yudiru batna kafihi, kemudian memutar ia akan perut telapak tangannya ila batnid dira, kepada perut lengan. Jadi dibalik sampai di siku, kita balik ya kan, tangan jadi di sebelah atas, telapak tangan kiri jadi di atas, tadinya di bawah, putar. Fayamurruha, maka melalukan ia akannya telapak tangan alaihi, di atasnya perut dira, rafi'an, hal keadaan ia itu yang mengangkat akan jempolnya. Jempol berarti tetap terangkat, nggak kena. Jempol nanti dipersiapkan untuk jempol ketemu jempol nanti. Fa idza balagal ku'a, maka apabila telah sampai ia akan ku, pergelangan lagi atas, bagian atas, amarra ibhamal yusra, melalukan ia akan jempol kiri, ala dhahri ibhamil yumma, di atas punggung jempol kanan. Jempol ketemu jempol. Putar lagi ke belakang, ganti sebelah kanan, menyapu tangan sebelah kiri. Summa yaf'alu bil yusra kadzalik, kemudian memperbuat ia dengan kiri seperti demikian. Summa yamsahu ihdar rahataini bil ukhra, kemudian menyapu ia akan salah satu dua telapak tangan dengan yang lain, seperti tadi dilengketkan di terakhir. Wa innama lam yajib li anna fardahuma hasala bi darbihima ba'da mashi wajhihi. Hanya saja tidak wajib ia melekatkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri. Kenapa? Li anna fardahuma, karena fardu keduanya dua telapak tangan telah hasil ia bi darbihima, dengan dipukulkan keduanya dua telapak tangan ba'da mashi wajhihi, sesudah menyapu wajahnya. Jadi telapak tangan ketika kita memukul pertama untuk muka, kita pukul lagi untuk tangan. Pas kita pukul itu telapak tangan sudah terkena tanah, sudah cukup. Makanya sunnah saja terakhir melengketkan telapak tangan kiri ke telapak tangan kanan. Wajaza mashu dira'aihi biturabihima li'adami infisalihi ma'al hajah, dan bolehlah oleh menyapu dua lengannya dengan tanah keduanya dua telapak tangan, karena tidak terpisahnya tanah ma'al hajat, bersama hajat. Idz la yumkinu mashu dira' bikafiha, karena tidak mungkinlah oleh menyapu lengan dengan telapaknya lengan. Maksudnya untuk satu lengan kiri tentunya kita sapu dengan lengan kanan. Lengan kanan kita sapu dengan tanah di lengan kiri. Enggak mungkin tanah di lengan kanan untuk menyapu lengan kanan, enggak mungkin. Nah, makanya boleh saling menggantikan. Fasara kanak lil ma'i min ba'dil adwi ila ba'dih. Nah, bolehlah oleh menyapu dua lengannya dengan tanah keduanya dua tangan, karena tidak terpisahnya tanah bersama hajat. Karena tidak mungkinlah oleh menyapu lengan dengan telapaknya tangan sendiri. Maka jadi ia menyapu dua lengan tadi karena kelilma seperti memindahkan air dari sebahagian anggota kepada anggota yang lain. Jadi enggak musta'mal, dianggap masih satu anggota.
Li'annal yadaini ka'adwin wahid, karena bahwa sungguh dua tangan itu sama seperti satu anggota. Kama afadahul Bujairimi, sebagaimana yang memberi faedah akan nama oleh Syekh Bujairimi. Wa shalli bihi, dan salat olehmu dengannya tayammum, ai bitayamumi alladzi istabahta bihil farda fardan wahidan. Salat olehmu dengannya, dengan tayamum alladzi yang engkau bolehkan, yang engkau tuntut boleh dengannya tayamum akan fardu. Akan apa engkau salat fardan wahidan, akan satu fardu. Jadi di awal ketika kita bertayamum niat untuk membolehkan salat fardu. Tayamum pertama niat untuk membolehkan salat fardu. Untuk satu tayamum boleh salat satu fardu. Salatkan olehmu dengan tayamum fardan wahidan, akan satu fardu. Tayamum yang mana? Tayamum alladzi yang engkau istabah, yang engkau cari kebolehan dengan tayamum akan fardu di awal. Salatlah satu fardu saja. Wa masyita minan nawafil, salat olehmu akan apapun yang engkau kehendaki dari nawafil. Satu tayamum boleh untuk satu salat fardu dan salat sunnah yang tanpa batas. Wa min salatil janazah, dan dari salat jenazah. Walaupun salat jenazah fardu juga, tapi satu tayamum boleh melakukan banyak salat jenazah. Fa in aradata fardan saniyan ainiyan walau manduran fastanif lahu tayammuman akhara. Maka jika engkau kepengen akan fardu yang kedua, tadi sholat duhur udah wudu, udah tayamum, kemudian sholat asar. Maka jika engkau pengen akan fardu yang kedua, pengen sholat fardu lagi, ainian, hal keadaan fardu yang aini kita naat, walau ada ianya fardu in itu manduran nadar. Pokoknya kita mau sholat fardu lagi, baik fardu in atau fardu itu karena nadar, tadinya sholat sunat tapi nadar. Yang penting bukan fardu kifayah. Bila engkau kepengen akan salat fardu yang kedua, fardu in, walaupun disebabkan dengan sebab nazar tadi, fasta'nih, maka mulaikan olehmu baginya. Untuknya fardu tayammuman akhara, tayamum yang lain. Nah, jadi satu tayamum untuk satu fardu, mau salat fardu lagi, tayamum lagi. Wa illam tahdas, sekalipun tidaklah engkau berhadas, sekalipun kita belum berhadas. Wa hakadza tafarrada kullu faridatin bitayamum, dan demikianlah tersendirilah oleh setiap satu fardu dengan satu tayamum. Artinya satu tayamum boleh untuk satu fardu. Naam, in kanatis sholatu saniyatu mu'adatan jaza'an tajma'aha ma'a asliha bitayamum. Kendati pun demikian satu fardu satu tayamum, ada kecuali jika adalah salat yang kedua itu diulangi. Kita salat zuhur, salat Jumat, kemudian ada di sebagian daerah ulang duhur lagi, mu'adah, diulang. Jika adalah sholat yang kedua itu mu'adah, sholat diulangi. Sholat pertama sudah sah, cuma diulangi ya. Jaza'an tajma'aha, bolehlah bahwa engkau kumpulkan akannya sholat yang kedua bersama asalnya sholat bitayamumen, dengan satu tayamum. Li'annal mu'adata taka'u naflan, karena sholat yang diulangi itu jatuh ya sebagai sunnah, bukan fardu. Wa in kunta tanwi fihal farda, sekalipun adalah engkau niat dalamnya muadah akan fardu. Memang ketika kita mengulangi sholat niatnya fardu duhur tetap. Kita udah sholat duhur sekali, kemudian ada jamaah, kita ulang lagi, niatnya fardu duhur juga, tapi sholat keduanya sunnah. Nah, makanya boleh dilakukan dengan satu tayamum. Karena sholat yang diulangi jatuh ya sebagai sunnah. Wa in kunta tanwi, sekalipun adalah engkau niatkan dalamnya muadah akan fardu. Wa yajuzu an tajma'a aidan ad-dhuhra ma'al jum'ati bitayammumin wahid. Dan bolehlah bahwa engkau kumpulkan pula akan duhur. Ini ada. Dan bolehlah bahwa engkau kumpulkan pula akan duhur bersama Jumat bitayammumin wahid, dengan satu tayamum. Sesudah Jumat ada yang sholat duhur lagi, cukup satu tayamum saja. Nah, habis ya. Berat juga bab tayamum ini, panjang nih. 1 jam. Jadi kesimpulannya, nah itulah tentang tayamum, cara-caranya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.